Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing atau sekalian review tentang soundcard yang pernah viral pada zamannya, yakni soundcard V8. Nah, dulu ini soundcard ini pernah viral ya teman-teman. Jadi banyak yang menggunakannya. Apakah ada yang spesial dari soundcard ini? Nah, apa ya? Ya harganya itu murah gitu aja. Jadi ini kemarin saya dikirimi teman saya baru, katanya daripada tidak dipakai dikirimkan ke saya saja. Ini baru ya teman-teman dari tokonya, terus dikirim, ya wis saya review saja. Jadi di soundcard V8 ini ada fitur recording karaoke sekalian untuk live bisa. Jadi di sini ada volume mikrofon, efek atau echo, monitor ini adalah untuk memonitoring saya bicara di headset. Terus di sini ada musik. Musik ini bisa sumber dari HP, bisa sumber dari Bluetooth-nya. Record ini volume output untuk recording seberapa. Bass dan treble untuk mengatur tone dari mikrofonnya. Oke teman-teman, di bawah ini juga ada efek-efek yang merah. Yang merah ini adalah efek suara teman-teman. Jadi saya tekan yang merah-merah ini, nanti akan ada suara saya akan beda. Saya contohkan dari yang paling kiri, elektro. Tes. Ini efek elektro. Maka suaranya seperti di tune ya teman-teman. Atau suaranya ada seperti delay-nya. Ini saya tekan lagi, seperti ada delay-nya ya teman-teman. Terus saya pindah. Sampingnya ini adalah suara pitch bend. Ya, ini suara yang bisa dirubah ke suara kecil atau suara besar. Saya tekan lagi. Tes. Nah, suara akan menjadi besar. Saya tekan lagi, suara akan menjadi sangat kecil. Jadi ada 3 pilihan suara dalam pitch bend ini. Cek. Nah, ini adalah suara besar. Oke, saya ganti ke sampingnya. Saya matikan pitch bend-nya. Ini adalah elimination. Elimination ini gunanya untuk mematikan vokal saat ada musik. Semisal teman-teman pakai play musik pakai Bluetooth ke sini, kita aktifkan elimination-nya, nanti suara vokal dari MP3 yang kita play akan hilang. Jadi bisa untuk kita gunakan karaoke. Nah, kita pindah lagi ke kanan. Shockwave ini seperti menjernihkan suara teman-teman. Jadi suaranya lebih fokus ya teman-teman, lebih fokus. Atau biasanya kalau ini tidak diaktifkan, dia tidak akan terkena gate teman-teman. Dia terkena gate. Kalau diaktifkan tidak akan terkena gate. Jadi di dalam ini ada gate-nya. Saat kita bicara suara kita masuk, dan saat kita diam suara kita akan ditutup. Seperti itu teman-teman. Kita pindah lagi ke kanannya, yaitu MC. Cek. Nah, suara akan menjadi lebih empuk teman-teman, seperti MC yang ada di radio ini. Di radio itu suaranya empuk-empuk gurih seperti ini teman-teman. Kita pindah di kanannya lagi, .g. .g ini adalah efek tersendiri teman-teman. Saya matikan MC-nya. Cek. Nah, .g ini adalah efek yang digunakan ketika berstreaming seperti radio. Misal kita play musik, kita aktifkan .g-nya. Kalau kita bicara, nanti musiknya akan pelan sendiri. Kalau kita diam, musiknya akan keras sendiri ke volume awalnya musiknya. Jadi
Duet G ini seperti fader yang kita kecilkan naikkan saat kita bicara di radio itu loh. Tapi dia otomatis tidak pakai fader. Terus ada efek-efek lagi di bawahnya, cheer. Nah, cheer. Terus embrased. Ada gun ini tembak mungkin ya. Nah, dan lain-lain lah, pokoknya ini di bawah ini suara-suara yang hitam. Kalau yang merah ini efek dari untuk mikrofonnya. Jadi oh ya, ini ada echo teman-teman. Saya coba kasih echo ya teman-teman. Tes, cek. Nah, suara echonya seperti ini teman-teman. Panjang sekali. Untuk kelas karaoke di kamar ini sudah mantap teman-teman. Tapi sayangnya dia tidak bisa dikurangi panjangnya. Jadi kalau bisa dikurangi panjangnya, mungkin akan lebih bagus teman-teman. Akan lebih bagus sekali. Saya matikan lagi echonya. Nah, saya kasih tahu yang ada di atasnya ini teman-teman. Nah, kelihatan apa enggak ini? Sebentar, saya kasih flash teman-teman. Oke. Nah, di paling kiri ini ada tulisan live. Gunanya untuk ke HP. Live 1, live 2, accompany instrument ini juga ke HP, tapi untuk play musik. Charging ini untuk mengecas. Selain untuk mengecas, charging ini untuk USB teman-teman, atau untuk sound card bisa masuk ke OTG HP. Earphone atau speaker ini adalah headset yang saya gunakan untuk memonitor suara saya. Headset ini adalah earphone yang ada mic-nya. Bisa juga dipakai mic yang kecil seperti mic ini yang saya gunakan bicara. Ini saya masukkan ke headset sini. Nah, mikrofon clip-on namanya. Bisa, karena mikrofon clip-on ini ada yang support dengan headset karena 4 pin, ada yang cuma 2 pin. Terus di sampingnya ada kondenser mikrofon. Kondenser ini adalah mikrofon yang menggunakan phantom power. Masuknya ke sini, otomatis dia sudah ada phantomnya, walaupun kecil dayanya, tapi sudah bisa cukup untuk menghidupkan mikrofon kondenser. Yang di samping lagi ini ada mikrofon dinamik, yang mikrofon umumnya gunakan teman-teman untuk karaoke di kamar. Ya segini aja pokoknya fiturnya. Jadi untuk suaranya adalah suara yang kalian dengar ini. Ini adalah suara yang saya putar atau yang saya pakai dari soundcardnya. Untuk bungkusnya seperti ini teman-teman, kuning. Di dalam bungkusnya ada kabel berwarna putih. Ada 3 kabel. Nah ini ada 2. Dan yang satunya saya pakai untuk charging ini, untuk ke HP dengan OTG. Nah, kesimpulannya apakah soundcard ini bagus mas? Nah, sebenarnya kalau dilihat barang elektronik itu bagus apa enggak itu dinilai dari rupiah teman-teman. Jadi semakin besar nilai rupiahnya atau semakin mahal, pasti alat elektronik tersebut semakin bagus. Tapi kalau semakin murah, biasanya ya mendapatkan kualitas yang setara juga. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan elektronik yang mahal seperti soundcard asli seperti Focusrite dan lain-lain, kan itu soundcard asli ya. Kalau ini kan soundcard ala-ala, yang penting bisa digunakan lah, seperti itu saya bilang. Karena sekarang harganya di bawah 100 ribuan teman-teman. Kalau dulu mungkin pas viral-viralnya ini 100 ribuan, malah 150 ribu bahkan. Kalau selain ini juga ada banyak pengeluarannya seperti V9, V10 katanya teman-teman itu. Tapi untuk secara fungsi dan interface-nya sama, hasil suaranya juga sama. Yang membedakan hanya fitur-fitur, terus warna, terus bentuk, nah tampilan-tampilan seperti itu. Tapi suaranya sama aja sebenarnya teman-teman. Kalau digunakan hanya untuk merekam, kalau suaranya sama, mending pakai yang murah-murah saja. Itu. Jadi seperti ini suaranya. Bisa teman-teman gunakan untuk merekam ya teman-teman. Untuk soundman kelas terop atau kelas nggak live besar lah, pokoknya ingin merekam sesuatu pakai ini juga bisa, pakai soundcard ini. Karena di sini ada tombol ini volume. Jadi kalau semisal dari mixer itu over, bisa kita kecilkan. Kalau dari mixer kurang, kita besarkan, seperti itu. Kalau
membuat alat soundcard sederhana dari bahan-bahan tertentu. Biasanya kan teman-teman itu suka mengakali ya teman-teman. Teman-teman soundman suka mengakali sistem. Jadi yang dipakai untuk merekam itu biasanya ada dari jack headset, terus dimodif, ada yang dari apalah, terus ada yang namanya ASD, analog signal, apa itu namanya, pokoknya ASD itu loh, yang dibuat pakai R, pakai potensio seperti itu sebenarnya sama aja. Yang bekerja dia adalah soundcard dari HP-nya kalau ASD. Kalau ini yang penting dicolokkan di OTG, yang bekerja adalah soundcard ini. Kalau teman-teman ini nyoloknya ke jack headset dari HP, nanti ini hanya sebagai media saja, yang digunakan adalah soundcard HP-nya, bukan soundcard ininya. Jadi kemarin ada yang salah persepsi. Saya gunakan soundcard V8 kok masih jelek ya? Lah terus kabelnya pakai apa? Pakai kabel yang disediakan di sana, terus lewatnya masuk ke jack headset HP. Ya beneran, kita merekam apa saja ya masuknya ke jack headset, itu pasti akan suara HP-nya yang bekerja atau mesin dari HP-nya. Kalau kita rekornya dari output output USB-nya atau charging-nya, kita bisa dengar suara dari soundcard ini, atau suaranya asli dari sini, bukan suara-suara dari lainnya. Seperti itu teman-teman. Kalau misal ada yang tanya, Mas ini bisa gak terdeteksi di komputer? Bisa. Saya jawab bisa, karena dia ada di charging ini, dia adalah fitur OTG sama saja. Kalau teman-teman ngiranya charging hanya untuk mengecas, itu mungkin teman-teman belum tahu. Tapi ini bisa terdeteksi di komputer. Tapi terdeteksinya hanya satu channel saja teman-teman, mono, bukan stereo. Mas bisa untuk live streaming? Bisa. Kalau live streaming bisa pakai OTG, bisa pakai jack. Nah, caranya live streaming gimana Mas? Caranya rekaman besok saja saya jelaskan di next video teman-teman. Ini saya hanya mereview saja, dan ini adalah menurut saya seperti apa suaranya ya guys. Yang penting bunyilah. Kalau ini ya enggak jelek-jelek apa enggak, tapi efisien. Dengan harga murah kita bisa mendapatkan barang yang lumayan berguna untuk keperluan live. Seperti itu teman-teman. Biasanya saya kan rekaman pakai mixer, tapi di sini saya hanya pakai ini saja. Ini suaranya. Perbedaan silahkan dibedakan dengan konten saya yang pakai mixer. Pastinya ya lebih enak mixer teman-teman, karena dia bisa diatur per M-nya, tebal tipisnya dan lain-lain. Gainnya kuat. Kalau di sini ini nggak ada gainnya, yang ada cuma mic, volume mic. Seperti itu teman-teman. Jadi apabila ada yang ditanyakan silahkan teman-teman. Kalau teman-teman pernah memakai ini terus kangen pengen pakai lagi, Mas saya kok kangen pengen pakai soundcard V8, gimana caranya biar bisa enak? Nah silahkan tanya-tanya, gak apa-apa, nanti saya jawab atau saya tampung, saya buatkan konten di next time. Dan sebenarnya saya masih ada utang konten tentang mixing teman-teman, mixing terbuka atau apa, tapi mixernya masih dipakai ngejob. Jadi untuk konten sementara 4 hari ini baru saya upload sekali ini, jadi belum bisa membuat konten mixing lagi. Next time saya akan membuat konten yang sebanyak-banyaknya, seberguna mungkin bagi teman-teman, agar teman-teman dapat memanfaatkannya di outdoor nanti. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat bagi kalian, semoga tetap sehat, panjang umur, barokah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.